Hi everyone, welcome to La Baik Bora. Proyek Babang Icang yang ini lama banget aku tunda guys, karena bagiku terlalu sedih dan signalnya juga lumayan banyak, tapi gimana ya, terlalu tragis gitu. Tapi sayang banget kalau dilewatin, karena menurut aku disinilah Babang Icang mulai dinotis aktingnya. Gimana enggak, dari kaisar penakut, kekanakan, ceroboh, lama-lama berubah jadi psikopat. Nah, aku ringkas aja ya. Awalnya Sang Yang ini sengaja dandan kayak cowok buat menghindari perbudakan perempuan yang zaman itu selalu dikirim ke Cina. Sang Yang dikasih tugas buat mendampingi pangeran Tahuan yang sengaja dibuang. Pilihannya cuma satu buat si pangeran ini, mati atau jadi kaisar. Karena terus diburu dan dibunuh, dan disitu udah terpojok juga di tebing, akhirnya Sang Yang minta ayo kita lompat aja ke sungai. Nah, tapi karena pangeran kocak ini nggak bisa renang, malah dia tuh langsung kelelep. Keduanya pun menepi di sebuah goa dekat sungai tersebut. Namun langsung paniklah karena pangeran tuh dibangun-bangunin tetap aja nggak bangun. Gimana pun juga pangeran ini harus hidup, soalnya ini menyangkut ayahnya Sang Yang yang lagi ditahan sama pihak Cina. Sampai akhirnya dibukain datu baju atasannya pangeran satu-satu biar badannya tuh hangat. Udah lewat semalam kan, syukur deh akhirnya pangeran mulai bangun. Dia langsung kaget dong ngeliat Sang Yang ini tidur nemplok di dadanya, karena taunya Sang Yang ini cowok bukan cewek. Tapi pangeran juga aneh, kenapa dadanya kok kayak deg-degan gitu. Pas Sang Yang bangun malah pangeran yang pura-pura tidur, terus aja gitu gantian. Tapi karena mengira pangeran ini nggak bangun-bangun, akhirnya Sang Yang mau ngasih nafas buatan. Pangeran akhirnya terpaksa bangun lah karena dia nggak mau dicium sama laki-laki. Setelah keduanya selamat, pangeran yang diharapkan Sang Yang bisa membebaskan ayahnya malah menuduh ayahnya itu memang penjahat. Akhirnya ayahnya Sang Yang dihukum mati. Tapi sebenarnya pangeran ngelakuin itu karena diancam sih guys. Namanya juga pangeran penakut. Sang Yang bersumpah bakal balas dendam dan membunuh pangeran dengan tangannya sendiri. Lanjut, ini pangeran udah jadi kaisar ceritanya ya di Cina. Sedangkan Sang Yang sengaja masuk istana jadi pelayan buat membunuh kaisar doang. Tapi ya gimana, lama-lama kaisar itu bucin, apalagi pas tahu Sang Yang itu perempuan. Sang Yang juga yang awalnya mau balas dendam jadi ragu-ragu nih. Setelah lama-lama dia juga mengerti kalau kaisar ini selama ini hidupnya kesepian banget, pokoknya menyedihkan deh. Suatu kali Sang Yang tuh memutuskan pergi dari istana dan balik ke Korea. Masalahnya kaisar dapat kabar kalau di tengah jalan Sang Yang dibunuh sama bandit. Dia dipanah dan jatuh ke jurang. Kaisar sangat shock berat dan nanyain di mana jenazahnya Sang Yang, tapi ternyata belum ditemukan juga guys. Sumpah sampai merinding aku lihat akting Babang Icang, keren abis. Dari cara nangisnya dapat, imutnya dapat, visualnya dapat, ngeselinnya juga dapat. Saking depresinya, kaisar sampai minum-minum dan minta dirinya dibunuh aja deh. Selama ini juga dia hidup sebagai kaisar boneka yang gak punya power sama sekali. Ditambah wanita yang dicintainya udah meninggoy. Ujungnya kaisar jadi tantrum berat. Dia udah gak sanggup hidup lagi di dunia ini. Ini terlalu menyakitkan buat dia. Udah capek lah pokoknya. Nah kan karena shock yang teramat dalam, akhirnya jantung kaisar tuh kesakitan. Lagi-lagi aku terpukau sama akting Babang Icang yang super duper amazing. Nah pas selesai diperiksain sama tabib, kabar buruknya adalah kaisar mengidap kerusakan otak sehingga menyebabkan apasia, yaitu kondisi di mana seseorang gak bisa berbicara untuk sementara waktu. Si kakek ini malah senang lah, soalnya selama ini dia yang mengendalikan kaisar. Bahkan anak ceweknya aja dinikahin sama kaisar gitu, jadi ratu kan. Makin-makin deh kekuasaan dinasti Yuan ini dikendaliin sama menteri-menteri jahat, sedangkan hidup kaisar semakin kasihan dan kesepian.
Setelah orang-orang mengira Sang Hyang udah meninggal, ternyata dia balik ke istana untuk ikut pemilihan selir buat balas dendam sama dalang dari orang yang mau membunuhnya. Jelaslah Sang Hyang kepilih soalnya kaisar bucin abis. Sang Hyang juga harus bersaing dengan ratu yaitu Tanasiri, anak dari si kakek menteri tadi. Disinilah Sang Hyang mulai menunjukkan taring. Dia mengajari kaisar belajar, ngajarin keberanian, walau awalnya cuma niat manfaatin kaisar doang, tapi perlahan sikap kaisar ini udah mulai dewasa, lebih tenang, lebih lembut, sehingga bikin Sang Hyang ketakutan. Dia takut jatuh cinta sama kaisar. Visual Babang Icang juga sampai memikat penonton waktu itu sampai dijuluki Baby Emperor. Soalnya imut, gemes, nyebelin gitu. Oke, kaisar ini ceritanya lagi mengadakan lomba berkuda dan memanah. Udah mulai kompak lah ya kaisar sama selir ini, tapi musuh-musuh si selir gak duduk diam dong. Mereka udah nyiapin perangkap di hutan sampai akhirnya selir kena perangkap tersebut. Kaisar langsung menolong selir, namun jebakan itu masih ada guys, yaitu panah beracun. Kaisar melindungi selir dari panah sehingga panah itu menusuk tangannya. Ini kaisar udah berani matahin panah dari tangannya sendiri, padahal dulu dia tuh paling takut sama darah loh. Selir jadi cemas dan merasa bersalah, tapi kaisar bilang yang penting selirnya selamat. Salty nggak tuh? Pas lagi bantuin kaisar kabur, pandangan kaisar mulai remang-remang, kepalanya juga makin sakit. Selir langsung meriksain luka kaisar, ternyata dia baru sadar kalau panahnya beracun. Selir berniat menghisap racun ini dengan mulutnya, tapi kaisar menolak karena terlalu beresiko. Tapi selir ngotot mau mencoba, akhirnya dia pun mengeluarkan racun itu dengan mulutnya sendiri. Kaisar udah makin pucat, kesadarannya juga udah mulai hilang-hilang. Selir nepuk-nepuk mukanya kaisar, katanya kaisar jangan sampai tidur dulu. Di istana, tabib berusaha nyuapin obat ke mulut kaisar, tapi gagal terus. Obatnya gak bisa masuk ke mulut, selalu dimuntahin lagi. Kasim dan Ibu Suri semakin khawatir karena kaisar belum minum obat sama sekali. Ibu Suri cemas karena kaisar gak bisa minum obat. Sang Hyang datang menawarkan diri untuk membantu. Dia bertekad menyelamatkannya karena kaisar jadi begini demi dirinya. Sambil merasa sedih, Sang Hyang memberikan obat pada kaisar, namun masih sama, obatnya gak bisa masuk. Sang Hyang bilang kaisar tuh harus minum obat, dengan begitu barulah dia bisa hidup. Sang Hyang akhirnya pakai cara lain. Sambil menahan tangis, Sang Hyang memberikan obat pada kaisar dari mulut ke mulut sebanyak beberapa kali, dan ternyata itu berhasil. Sepertinya tanpa sadar Sang Hyang ini sudah mulai mencintai kaisar. Nah, tapi semenjak kaisar koma, Sang Hyang ini jadi bahan fitnahan musuh-musuhnya di istana. Katanya kaisar koma karena menyelamatkan selir, jadi harus dihukum. Drama ini emang banyak banget yang jahatnya daripada yang baiknya nih. Kaisar yang udah terbaring koma selama beberapa hari akhirnya mulai sadarkan diri. Pas bangun, kaisar langsung nyariin selir kesayangannya di mana, tapi ekspresi Kasim nggak bisa dijelaskan gitu. Sang Hyang pun makin terpojok, hampir aja dia dibawa pergi ke penjara. Kaisar akhirnya datang dengan gagah dan memerintahkan mereka melepaskan selir. Tanpa basa-basi, kaisar menarik tangan Sang Hyang dan pergi dari aula istana. Tapi baru juga dia masuk ke kamarnya, kaisar tiba-tiba merasa lemas dan jatuh pingsan lagi. Sang Hyang semakin panik dong. Kenapa nih kaisar, bukannya udah sadar? Pas dicek rupanya kaisar demam tinggi. Sang Hyang minta Kasim panggilin dokter, tapi kata Kasim, kaisar itu melarangnya soalnya ini beresiko. Kasim ngasih tahu kaisar rela buat bangun ke aula demi nyelamatin selir. Padahal waktu itu belum sembuh betul. Kalau dokter tahu kaisar kolaps lagi, orang-orang pasti bakal nyalahin selir. Selir pun menangis melihat pengorbanan kaisar buat dirinya. Semalaman Sang Hyang merawat kaisar yang demam tinggi. Dia membasuh kaisar dan menjaganya dengan baik. Udah ini mah fix, Sang Hyang tuh udah bucin sama kaisar, apalagi kaisar rela berkorban nyawa. Gimana gak lulu kan? Sang Hyang mengajak kaisar jalan-jalan keluar istana buat melihat kondisi rakyat mereka. Lalu kaisar melihat Wang Yu ada di kerumunan orang-orang desa. Memang itu Wang Yu sih, walaupun pakai penutup kepala. Kaisar nunjuk-nunjuk Wang Yu sambil tantrum dan mengira Wang Yu sedang menertawakannya.
Kemudian jantung kaisar kerasa sakit lagi. Gak lama dari itu kaisar pun jatuh dari kudanya dan kehilangan kesadaran. Tabib bilang kaisar terlalu banyak minum arak sehingga kondisi jantungnya menjadi lemah. Sang mohon-mohon pada tabib buat menyelamatkan kaisar bagaimanapun caranya. Kaisar tidak boleh meninggal. Sang membelai wajah kaisar. Dari lubuk hati dia bilang suatu hari kaisar akan tahu bagaimana perasaan dia sesungguhnya, bahwa semua yang dia lakukan hanya demi kaisar seorang. Dia mohon kaisar segera membaik dan jangan pernah merasa kesepian. Lagi-lagi kesukaan Sang Hyang itu nemplok di dadanya kaisar. Kaisar akhirnya udah sadarkan diri. Di sini Sang Hyang sangat bersyukur pada surga karena menyelamatkan kaisar. Kemudian pelayan datang membawa obat kaisar. Tapi setelah diminum, kaisar malah merasa ngantuk berat. Dia merasa sangat lelah. Sang Hyang naik ke ranjang untuk menahan badan kaisar yang hampir oleng. Kasim bertanya obat apa yang Sang Hyang berikan. Dengan jutek Sang Hyang bilang apa yang dia berikan bukan urusan seorang Kasim sepertinya. BTW Kasim ini jahat loh ternyata. Sang Hyang memanggil pengawal masuk dan minta kaisar dipindahkan ke paviliun Singde. Sang Hyang menjaga kaisar semalaman di paviliun Singde dan tidak mengizinkan satu orang pun masuk. Bahkan sengaja menjaga pavilion dengan pasukan khusus. Pagi harinya kaisar mulai bangun. Dia berada di pangkuan Sang Hyang. Kaisar melihat kamar itu dan menyadari dia bukan berada di kamarnya sendiri. Sang Hyang sengaja membawanya ke sini dan waktu kaisar mau turun, jantungnya kerasa sakit lagi. Sang Hyang memohon supaya kaisar istirahat dulu karena dia belum sembuh total. Sang Hyang membawa kaisar ke pelukannya dan menepuk-nepuk pundaknya seperti seorang bayi yang lucu. Di sini gemes banget sama kaisar. Kerajaan makin kacau. Ini Kasim pribadinya yang namanya Golta malah menghimpun pasukan buat memberontak pada kaisar. Gila, jahat banget, padahal kaisar percaya banget sama dia. Suatu kali kaisar merasa sakit di kepala, tapi kaisar merasa sakit kepalanya tuh semakin sering. Ngeselin banget, obat kaisar ternyata dikasih sesuatu seperti bubuk yang bisa bikin kaisar jadi amnesia parsial. Kaisar semakin kesakitan dan manggil-manggil Golta terus sampai mangkok di sampingnya pecah. Dia sengaja mengambil satu serpihan beling dan menyembunyikannya. Ketika Golta tiba membawa obat, kaisar langsung menelan obat itu sampai habis. Kemudian Golta membantu kaisar tidur di ranjang. Dalam hati kaisar berkata dia gak boleh pingsan. Kaisar sengaja meremas pecahan beling tadi biar dia tetap terjaga. Dan rencananya berhasil guys. Golta malah curcol kalau sebentar lagi kaisar baru akan datang, yaitu kaisar yang sudah disiapkan oleh Ibu Suri. Nah, baru ketahuan kan ternyata dia antek-antek Ibu Suri yang mau mengganti posisi kaisar. Mendengar hal itu kaisar kasihan banget deh, dia gak percaya selama ini orang kepercayaannya berkhianat dan mau melawannya. Ini ada Kasim satu lagi namanya Dokman. Dia meriksain adik kaisar dan menyekal keringat kaisar yang lagi tidur. Dokman bilang dia berharap kaisar segera sehat. Karena kaisar mendengar itu langsung deh dia buka matanya. Dokman ternyata masih setia kepadanya. Kaisar duduk dan minta Dokman mendekat lalu membisikkan sesuatu sehingga Dokman menjadi terbelalak. Namun demi kesetiaan pada kaisarnya, Dokman menyanggupi perintah kaisar dengan sepenuh hati. Setelah Dokman pergi, kaisar mulai batuk-batuk guys. Kali ini bukan batuk biasa tapi batuk darah. Gak tega banget ini, tapi cakep banget, aku pusing. Di hujan itu kaisar mengatakan semua rencananya kepada Dokman untuk menyelamatkan Sang Hyang, anaknya dan kerajaannya. Di aula secara mengejutkan kaisar memecat orang-orang kepercayaannya. Sang Hyang sampai nggak habis pikir apa maksudnya kaisar. Bukan itu aja, kaisar memberi ultimatum bahwa mulai sekarang Ibu Suri lah yang memegang kekuasaan karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Sang Hyang pergi dengan perasaan kesal. Kaisar minta Sang Hyang berhenti, namun mendadak penyakit kaisar kambuh lagi di hadapan orang-orang. Sang Hyang pun berhenti dan berbalik karena merasa
cemas dengan kaisar. Dia melihat kaisar masih sangat kesakitan. Berikutnya kaisar masuk ke aula lagi sambil dibantu dua pengawalnya buat berjalan. Senghyang ternyata udah tahu dari Dokman soal rahasia kaisar. Rencana apa yang dirahasiakan kaisar. Senghyang pun sangat sedih dan menangis. Kaisar membaca lembaran ultimatum berikutnya yang berwarna merah dan para penjahat udah senang karena mereka kira bakal mendapat kekuasaan. Tapi ternyata kaisar menyebutkan bahwa nama-nama orang itu harus dihukum mati. Otomatis semua penjahat nggak percaya, terutama yang namanya disebut, apalagi kaisar udah menyiapkan pasukan spesial untuk menghukum mati mereka. Alhasil terjadilah pertumpahan darah di aula kerajaan. Khususnya Golta, kaisar menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri, guys. Kaisar teriak-teriak sambil nangis, kenapa begitu banyak orang berkhianat padanya. Sejak dulu dia nggak pernah ngerasain kasih sayang yang sebetulnya. Terakhir, kaisar bertanya kepada Ibu Suri apa ada lagi yang mau Ibu Suri sampaikan, dan Ibu Suri cuma bisa berkaca-kaca. Kaisar sampai batuk-batuk darah lagi, tapi kali ini makin serius, guys, dan Senghyang menghampiri kaisar untuk menahan badannya supaya nggak jatuh. Ini mah acting tingkat dewa sih. Babang Icang paling cocok emang main drama yang penuh emosi kayak gini. Singkat cerita, kondisi kaisar udah tidak memungkinkan untuk menjabat. Akhirnya Senghyang lah yang memimpin kerajaan. Nah, sekarang ini Senghyang lagi laporan pada kaisar kalau kondisi kerajaan semakin baik. Senghyang nanya apakah kaisar mau pergi jalan-jalan ke utara bersamanya. Kerajaan udah membaik, jadi alangkah senangnya kalau mereka jalan-jalan. Kaisar pun tentu aja setuju kemanapun dia pergi asalkan bersama Senghyang. Lalu kaisar bilang bahwa telinganya gatal. Senghyang pun membawa kaisar ke pangkuannya dan melayani kaisar seperti dulu. Dia ingat lagi pertama kali jadi pelayan, telinga kaisar juga waktu itu gatal. Tapi sebelum kata-katanya selesai, kaisar mendadak memegangi tangannya Senghyang dan bilang kalau dia mencintai Senghyang. Sampai diulang sekali lagi bahwa kaisar itu mencintai Senghyang. Senghyang terdiam lalu dia menjawab dia juga mencintai kaisar. Kaisar mengangguk, akhirnya bisa mendengar Senghyang menyatakan cinta kepadanya. Senghyang pun melanjutkan bahwa dia benar-benar, tapi setelah itu pegangan kaisar lepas, tangan kaisar jatuh dan kaisar meninggal di pangkuan Senghyang. Senghyang sungguh sangat sedih, dia memeluk kaisar sambil menangis. Senghyang bilang dia sangat-sangat mencintai kaisar. Dan drama pun selesai, guys. Gak terima sih sama endingnya, sumpah, tapi harus lapang dada. Masalahnya kenapa Senghyang baru nyatain pas kaisar mau meninggoy.